Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena sudah hadir di studio bersama saya Romo Alexander Erwin Santoso MSF yang biasa kita sapa dengan nama Romo Erwin. Halo Romo, apa kabar? Halo, baik. Semoga Anda semua juga dalam keadaan baik. Siap mendengarkan Oase Rohani Katolik kita bersama, membawa permenungan dalam hidup sehari-hari, terutama hari ini. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Erwin. Silakan Romo. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengajarkan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu, supaya kami boleh mengasihi semua orang tanpa kecuali. Bahkan kalau kami ingin menjadi sempurna, kami harus mengasihi musuh-musuh kami. Begitu tantangan yang harus kami hadapi setiap hari. Berilah kiranya kami hati yang terbuka, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi dan berkenan di hati-Mu. Demi nama Putramu Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sempurnalah hukum Tuhan dan menyegarkan jiwa. Benarlah kesaksian Tuhan, hikmat bagi orang sederhana. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini diambil dari Kitab Ulangan bab 26 ayat 16 sampai dengan 19 dan dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka kitab suci kita. Saya akan membacakan bacaan dari Kitab Ulangan bab 26 ayat 16 sampai dengan 19. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berbicara kepada bangsanya. Pada hari ini, Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Pada hari ini, engkau telah menerima janji dari Tuhan. Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan pada hari ini pula, Tuhan telah menerima janji daripadamu, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, seperti telah dijanjikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita menanggapi bacaan liturgi tadi dengan Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati.
Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapanmu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan pikiran kita karena Romo Erwin akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat, dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang-orang benar, dan juga orang-orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahnya? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Saudara-saudari, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah Romo, terkait dari bacaan pertama tadi, inspirasi apakah yang akan Romo sampaikan kepada kita semua di sini? Baik, pada masa yang baik ini, pada masa Prapaskah, pada minggu yang pertama ini, kita diajak oleh gereja untuk menata diri. Kita diajak untuk menata kehidupan kita, melakukan retret selama 40 hari, supaya kita siap merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan, dan kita ikut bangkit bersama dengan Tuhan. Kita diajak untuk pada hari ini menjadi sempurna. Kita diajak untuk menjadikan Allah sebagai yang utama dan belajar dari kebaikan Allah untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik. Saudara-saudari, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini melalui kisah Musa, kita diingatkan bahwa kita ini sebetulnya sudah menerima janji Tuhan. Dan kita diharapkan juga menyampaikan janji kita kepadanya untuk menjadi pribadi yang baik, yaitu menerima Allah sebagai Allah kita. Dan juga setelah Allah menerima janji, kita memperbaiki hidup kita dengan cara memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Nah, pada bacaan dari kitab Ulangan ini, Ulangan itu kitab yang berisi banyak pengulangan, terutama mengenai hukum-hukum, terutama mengenai perjanjian antara orang Israel dengan Allahnya. Perjanjian ini sangat menarik karena rupa-rupanya dalam perjanjian ini nanti ditemukan perjanjian-perjanjian yang khas, perjanjian-perjanjian yang pada umumnya
terjadi sampai akhir zaman, yaitu perjanjian antara Allah dengan manusia, atau bagaimana manusia membuat janji untuk mengakui Allah sebagai Allah, dan kemudian janji supaya orang menjadi baik dengan sesamanya. Jadi ada dua pihak yang dilibatkan dalam perjanjian, yaitu Allah dengan manusia. Dan ada dua topik utama yang dibahas, yaitu janji hubungan Allah dengan manusia atau hubungan umat dengan Allahnya, dan hubungan antar umat itu sendiri. Nah, pada hari ini ketika kita membaca ini, kita diingatkan, pada hari ini engkau telah menerima janji dari Tuhan. Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kuncinya adalah bahwa Allah akan menjadi Allah kita, tetapi kita bukan hanya mengakui Allah sebagai Allah, tetapi mengikuti jalan yang ditunjukkannya serta peraturan-peraturannya. Yang seperti ini biasanya jauh lebih mudah. Pengakuan-pengakuan atau membuat janji-janji itu buat kita sangat mudah ya. Kita sangat mudah membuat janji, sangat mudah memberi pengakuan. Apalagi kita juga biasanya berdoa dengan sangat baik, menyatakan hal-hal yang baik, menyampaikan dan merumuskan, mengkonsepkan hal-hal yang baik, dan kita merasa sudah baik dengan rumusan-rumusan itu. Tetapi sebetulnya ada sesuatu yang kurang ditangkap oleh kebanyakan orang, yaitu mewujudkan apa yang diyakininya benar. Kalau kita mengakui bahwa Allah itu benar, dan kalau kita mengakui bahwa Allah itu baik, dan kita mengakui Allah sebagai Allah kita, junjungan kita, sembahan kita, maka kita tidak hanya mengakuinya di dalam mulut kita, atau menyampaikannya, atau bahkan mengajarkannya. Tuhan menuntut kita supaya kita juga melaksanakan apa yang diperintahkannya. Nah, pelaksanaan perintah inilah yang akhirnya menjadi persoalan buat kebanyakan kita. Kita mempunyai akal, kita mempunyai rasio, dan rasio itu menjadi filter bagi kita untuk memilih-milih mana yang enak, mana yang bisa kulakukan, dan mana yang tidak usah dilakukan atau kita lupakan saja. Kenapa? Karena tidak enak. Allah menuntut kita untuk mengasihi. Tetapi apakah kita bisa mengasihi dan apakah kita bisa mewujudkan cinta kasih kita itu kepada orang banyak? Hal itu masih menjadi persoalan buat kita. Maka pada hari ini pula Tuhan telah menerima janji daripadamu bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Saya ingin mengingatkan kita semua, saya dan Anda, mengakui Allah berarti mengakui juga adanya perjanjian untuk kita patuh pada peraturannya. Kita patuh pada apa yang dibuat oleh Tuhan sebagai peraturan dalam hidup bersama kita. Memang benar bahwa hidup bersama inilah yang sebenarnya harus diperjuangkan. Hidup bersama yang menyenangkan, yang membawa ketentraman, hidup bersama yang membawa kebaikan bagi sebanyak mungkin orang atau lebih banyak orang lagi yang berada di dekat kita, itu sebetulnya yang diharapkan. Kita ingin agar apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita itu kita lakukan juga. Setiap hari misalnya kita diampuni oleh Allah karena kita telah melakukan kesalahan tetapi kita tidak dihukum. Dan itu harus kita lakukan. Kita dikasihi oleh Allah, kita diberi kesehatan, kita diberi perasaan nyaman, kita diberi keluarga yang baik, kita diberi pikiran yang sehat, kita diberi sekolah yang baik, kita diberi pendidikan yang baik, kita diberi orang-orang dan teman-teman yang baik. Maka pada saat itu yang perlu kita lakukan adalah kita juga melakukan yang sama kepada orang-orang yang berada di dekat kita. Ini sangat menantang buat kita ya, karena biasanya kita memilih juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada orang-orang yang baik saja sama kita. Lalu dikatakan kita akan menjadi umat kesayangannya. Umat kesayangan berarti dengan melakukan perintah-perintah Allah itu kita akan disayang oleh Tuhan. Bagaimana sih? Apa untungnya disayang sama Tuhan itu, apa untungnya? Kalau disayang sama bos, barangkali akan ada perbaikan gaji ya. Kalau disayang oleh atasan,
barangkali akan diberi promosi supaya kita meningkat jabatannya atau statusnya. Maka kita akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh orang-orang yang akan disayangi oleh Allah, dengan catatan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dicontohkan oleh Allah, dan kemudian melakukan sesuatu yang baik sehingga kita benar-benar pantas untuk menjadi anak-anak kesayangan. Dengan disayangi oleh Allah, maka hidup kita akan menjadi tentram. Dengan disayangi oleh Allah, maka hidup kita akan menjadi lebih nyaman. Itulah yang pantas kita pikirkan. Karena disayang Allah itu berarti disayang oleh orang atau pribadi, disayang oleh pribadi yang paling kita rindukan di dunia ini, yaitu Allah sendiri. Kita ingin merasa nyaman, harta kita bisa banyak, tapi kita belum tentu merasa nyaman. Kita ingin merasa damai sejahtera, tetapi betapapun kita makmur, belum tentu damai sejahtera itu kita peroleh atau kita dapatkan. Maka sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita diajak pada masa Prapaskah ini untuk mengingat hal itu, supaya hidup kita ini sungguh-sungguh merasa dicintai. Biasanya orang kalau merasa dicintai, dia juga akan melaksanakan hukum-hukum kasih kepada orang lain. Tapi orang yang merasa kurang dicintai, kurang diterima, biasanya juga akan menjadi sandungan bagi orang lain. Misalnya selalu minta perhatian, jadi menjadi sangat sensitif, sangat mudah terluka, sangat mudah menginginkan pujian, lalu mencari pujian, mencari keuntungan lebih banyak dari orang lain, sehingga hidupnya benar-benar menjadi sesuatu yang kurang memberi kebaikan bagi saudara-saudara atau bagi orang-orang yang berada di dekatnya. Saya kira itu yang penting. Di akhir bacaan yang pertama dikatakan di sana ada beberapa ganjaran. Ganjaran itu adalah hadiah ya, atau dalam bahasa Inggris reward. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Dan di atas bacaan itu dikatakan dijanjikannya itu dijanjikan untuk apa? Untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Memang benar, kalau kita terpuji, ternama, dan terhormat dalam Tuhan, artinya kita akan dikenal sebagai orang-orang yang baik, dikenal sebagai orang yang ramah, dikenal sebagai pribadi yang murah hati, dikenal sebagai pribadi yang memberkati. Sehingga kita dikenal bukan karena kita membangun menara yang tinggi sehingga kita dikenal. Kita dipuji bukan karena kita melakukan hal-hal yang amat besar, tetapi kita telah melakukan hal-hal yang sederhana tapi memberkati banyak orang. Dan kita akan terhormat bukan karena kita minta dihormati, tetapi terutama adalah karena kita memang pantas dihormati, sebagai pribadi yang pantas dicontoh, sebagai orang tua yang pantas diteladani, sebagai ketua lingkungan, ketua wilayah, atau sebagai pemimpin di kantor, atau pemimpin pemerintahan. Kita akan dihormati bukan karena kita mau, tetapi karena kita pantas menerima penghormatan itu. Saya kira inspirasi dari bacaan yang pertama terutama adalah itu. Ya. Baiklah Romo, terkait dengan bacaan yang tadi boleh saya bertanya sedikit ya Romo ya? Boleh, silakan. Dengan cara apakah, maksud saya gini, dengan cara seperti apakah, karena untuk kita dapat menjalankan perintah-perintahnya seperti itu, karena kita kan kadang-kadang suka lupa juga Romo. Tidak Dengan cara menyadari. bagaimana? Dengan cara apa yang menjalankan perintah-perintah. Ya. Menjalankan perintah itu harus tahu apa perintahnya. Kita harus mengerti dulu apa isi perintahnya. Kadang-kadang kita sering menghafalkan ayat tetapi salah perumusannya. Iya. Seperti ayat-ayat yang sangat dihafalkan misalnya, di mana ada 2-3 orang berdoa dalam namaku, maka aku akan memberkati mereka. Kalimatnya kayaknya benar, baik juga memang. Tetapi rumusan di dalam kitab sucinya kan tidak sama seperti itu. Atau ayat-ayat lain yang kita kenal, doa Bapa kami misalnya, atau hal-hal lain yang kita tahu, kita sepertinya merasa sudah ingat, tetapi sebetulnya isinya tidak seperti itu.
Oleh sebab itu sangat diperlukan aktivitas atau kegiatan membaca kitab suci setiap hari. Iya. Artinya kita membiasakan diri untuk mengenal sabda-sabda Tuhan yang sebenarnya. Kadang-kadang ketika saya menjelaskan tadi dalam bacaan-bacaan ini, saya menjelaskan beberapa kalimat, barangkali kalimat itu juga lolos dari penglihatan kita. Karena kita membacanya mungkin membiasakan diri setelah bangun tidur kita langsung baca kitab suci, boleh. Tetapi bangun tidur yang sudah segar, supaya menerima firman Tuhan itu membacanya juga tidak setengah-setengah. Iya. Kita juga bisa merenungkan dengan baik, membutuhkan waktu yang cukup, artinya kita tidak dalam kondisi lelah, tetapi juga mempunyai kesempatan untuk merenungkan dalam menit-menit yang cukup. Tidak dalam waktu 2 menit membaca dan merenungkan, kalau itu hanya sekedar kebiasaan saja. Tetapi kalau misalnya memberi waktu 15 sampai 30 menit sehari di waktu pagi Iya. atau di waktu malam, hal itu barangkali akan membuat renungan kita menjadi lebih berisi, karena kita tahu isinya. Membacanya juga perlahan-lahan. Kalau dibaca sendiri berbeda ketika menjadi lektor ya. Iya. Kita harus memberi tempat lebih banyak pada ekaristi sehingga bacanya nggak boleh terlalu pelan. Tetapi kalau kita membaca sendiri, kita baca pelan-pelan, kita lihat kata-kata yang menarik untuk kita, lalu kita renungkan sampai akhirnya kata-kata itu berbuah, kata-kata itu menginspirasi. Iya. Saya kira hal penting buat kita untuk memahami firman Tuhan pertama-tama adalah melalui jalan seperti ini. Jangan takut bahwa kita akan menjadi bosan. Kebosanan itu adalah kenyataan dalam hidup kita. Tetapi cepat-cepat bangkit dari kebosanan. Karena kita tidak ingin terlalu lama meninggalkan firman Tuhan sampai akhirnya kita mencari kebahagiaan dan kesenangan kita sendiri yang melupakan apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Saya kira itu terutama yang pantas kita lakukan. Jadi kita harus membangun semua itu dari baca firman Tuhan dulu. Baca firman itu penting. Iya. Kalau kita merasa kesulitan, belajar firman Tuhan yang ada penjelasannya misalnya, atau melalui buku-buku renungan yang kita kenal, atau bisa juga ketika mengikuti perayaan Ekaristi, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh pastor pada hari itu, atau imam, atau romonya, supaya kita paham betul. Maka dalam hal ini, sampai hari ini Gereja Katolik tetap melaksanakan misa harian dan menetapkan misa harian sebagai acara harian juga yang bisa diikuti oleh semua orang. Anda yang saat ini memungkinkan untuk ikut misa harian, saya sangat menyarankan Anda mengikuti misa harian. Misa harian itu penting buat kita mengasihi Tuhan. Kita memperlihatkan diri kita secara nyata bahwa saya sangat memperhatikan, bahwa saya sangat mengasihi Tuhan, yaitu dengan cara menyisihkan waktu di pagi hari atau di sore hari untuk berdoa, untuk mengikuti perayaan Ekaristi, untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Hal itu jelas-jelas bukti nyata bahwa kita memang berniat untuk mendekati Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan kebijaksanaannya juga. Terutama Anda juga yang mungkin mempunyai waktu luang di pagi hari ya. Seperti Anda para lansia misalnya, atau Anda yang sudah dalam situasi libur atau sudah pensiun, Anda bisa membuat satu kebiasaan yang baru. Jangan sampai kita tua atau kita menjadi lansia, menjadi senior, tetapi kita tidak belajar apa-apa. Sehingga kita tidak pantas diteladani, keluarga, anak-anak, atau cucu-cucu kita tidak belajar apa-apa dari kebijaksanaan rohani kita. Mungkin kita pandai, atau mungkin kita pintar, tetapi kita tidak bijaksana. Kebijaksanaan itu yang terbaik adalah kebijaksanaan religius. Orang-orang yang belajar bijaksana dari kebijaksanaan perintah-perintah Allah gitu. Dan itu menyenangkan ya kalau melihat banyak orang tua yang ikut misa harian, atau banyak anak muda yang sedang liburan ikut. Saya sebagai imam merasa tentram kalau melihat banyak orang mau datang ke gereja setiap hari. Karena yang diwajibkan hari Minggu dan ditambah dengan harian itu, saya kira itu sesuatu yang cukup melegakan bagi iman bersama. Jadi kita harus membangun hubungan
dengan Tuhan jauh lebih baik lagi. Jauh lebih baik lagi. Ya. Ditambahkan mumpung kita berada di masa prapaskah ini, masa prapaskah ini adalah masa pertobatan ya. Ya. Bukan hanya dengan puasa dan pantang, tetapi kita tambahkan lagi coba 1 hari atau 2 hari buat kita untuk mengikuti misa harian. Apa yang merepotkan kita sehingga kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan? Berjumpa dengan Tuhan itu adalah idaman semua orang. Maka sekarang ini saatnya setiap hari gereja membuka lebar-lebar pintu gereja untuk kita masuki dan kita ikuti perayaan Ekaristi yang selalu disiapkan setiap hari buat kita. Luar biasa, terima kasih Romo atas pencerahannya sehingga bisa menyemangati kita semua. Dan baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar. Sebelum melanjutkan pada perbincangan berikutnya, saya informasikan bila ada pertanyaan seputar iman Katolik Anda, bisa menghubungi kami di nomor 0822 1036 1555 atau melalui alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Alexander Erwin Santoso MSF dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi pemirsa yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, bagaimana dengan bacaan Injil hari ini? Kabar sukacita apa yang ingin Romo sampaikan? Baik, dalam bacaan Injil kita diminta lagi untuk semakin tegas mengungkapkan, semakin tegas mengekspresikan, dan semakin tegas mewujud nyatakan. Jangan hanya dalam rumusan, tetapi dalam suatu hal yang memang kalau dipikirkan secara akal sehat, sesuatu yang tidak sangat mudah, yaitu kita diminta untuk mengasihi musuh. Yeah. Mengasihi musuh ini adalah satu kekasan dalam ajaran Kristiani. Kita diminta bukan hanya mengasihi orang-orang yang menyenangkan kita. Kita diminta bukan hanya mengasihi orang-orang yang membahagiakan atau yang berbuat baik kepada kita, tetapi orang-orang yang memang kadang-kadang menjengkelkan kita atau memang benar-benar menjadi musuh kita. Kenapa sebetulnya peraturan atau ajaran ini disampaikan? Kita ini seringkali menyimpan kekesalan, menyimpan kebencian, dan juga menjadikan itu sebagai penyakit di dalam tubuh kita, penyakit dalam diri kita. Kita harus mengetahui bahwa pengalaman-pengalaman psikologis kita itu sangat mempengaruhi juga kehidupan jasmani kita gitu. Ketika kita merasa jengkel, marah, atau kita merasa khawatir, ada bagian-bagian tubuh kita yang dirusak. Seperti misalnya lambung, atau mungkin kepala karena pusing, atau mungkin tubuh kita menjadi tidak enak, atau apalah nafsu makan berkurang, atau mungkin kekuatan kaki berkurang, tergantung dari gejala-gejala masing-masing. Dan ini tentu saja sangat menyiksa ya, tentu saja sangat mengganggu sebetulnya. Ya kalau kaum muda barangkali ketika jengkel itu tidak terlalu berakibat pada fisiknya, tetapi tentu tetap berakibat pada sisi kejiwaannya. Kalau dari sejak muda dia terbiasa untuk menyimpan segala kemarahan atau kejengkelan, maka di usia tua juga akan terlalu banyak hal yang dia jengkelkan atau dia jadikan alasan untuk menjadi suatu kemarahan. Kita diminta untuk mengasihi musuh, sebab musuh itu paling susah untuk kita kasihi. Kenapa? Kita tahu bahwa dia mengasihi kita, dia memusuhi kita. Kenapa saya harus mengasihi dia? Yang benar adalah seperti bacaan dalam kitab suci Perjanjian Lama, rumusan ajaran lama, yaitu ajaran yang bukan diajarkan oleh Yesus dan kemudian diperbarui oleh Yesus yang kita dengarkan hari ini. Kalau zaman Perjanjian Lama ajarannya adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi kalau kamu memang melakukan kejahatan dengan matamu ya cungkil. Kalau kamu melakukan kejahatan dengan tanganmu, potong tangan. Dan itu persis
yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai sesuatu yang tidak usah dilakukan, karena kita justru membalas kejahatan dengan kebaikan. Apakah ini berarti sesuatu yang lemah? Apakah ini berarti sesuatu yang dianggap sebagai kerendahan hati atau sebagai kelemahan psikologis? Tinggal bagaimana kita melihatnya. Kalau kita menganggapnya sebagai kelemahan psikologis, kok kamu digituin, kenapa kamu membalasnya dengan cara yang tidak masuk akal? Kok kamu diperlakukan tidak baik, kenapa kamu nggak balas? Kenapa kamu lemah? Ya, kalau memandangnya dari sisi kekuatan mungkin kita akan berpikir seperti itu, dan ternyata kebanyakan orang berpikir seperti itu. Dari sejak kecil kita diajari untuk membalas. Jangan pulang kalau belum kamu balas. Jangan jadi anak papa kalau kamu belum berani balas. Bahkan sebelum kamu dimarahi orang, marahin dulu orang itu. Nah, ajaran-ajaran seperti ini jelas sesuatu yang kelihatannya menguatkan. Kelihatannya menguatkan orang-orang yang bermusuhan atau bermasalah dengan kita. Tetapi sebetulnya hal ini tidak menguatkan iman. Kita tidak menambah kualitas hidup kita. Karena apa? Karena seperti Tuhan katakan tadi, apa upahnya bagimu jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu? Kamu tidak mempunyai kualitas yang berlebih apapun. Kamu tidak mempunyai apa-apa yang bisa kamu andalkan sebagai orang yang dikasihi oleh Allah, atau sebagai orang yang, ya katakanlah, orang yang sungguh-sungguh diinginkan oleh Allah untuk melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Allah. Dalam bacaan yang pertama tadi kita mendengar ya, bahwa kita harus menjadi pribadi-pribadi yang sangat meniru atau meneladan apa yang dilakukan oleh Allah. Kalau Anda merasa bahwa Anda orang yang baik, cobalah bertanya dan lihat sendiri kesalahan apa yang sudah Anda buat pagi ini, atau siang ini, atau malam ini, atau kemarinnya lagi. Dan Anda tidak dihukumkan. Anda tidak menerima hukuman apa-apa. Anda justru menerima segala sesuatu yang baik dari Allah. Tetap menerima, tadi dalam bacaan Injil dikatakan, kamu tetap melihat sinar matahari bersinar, kamu tetap dapat bernafas, kamu tetap dapat beraktivitas, kamu tetap dapat makan, kamu tetap diberi rejeki. Apakah Tuhan begitu lemah dengan begitu? Bukankah kita sangat bersyukur dengan sikap Allah ini? Tetapi bersyukur saja kurang cukup. Kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang benar-benar dilakukan oleh Allah kepada kita, lalu kita wujudkan itu dilakukan kepada orang lain. Memang sangat sulit buat kita ya, orang-orang yang sudah sangat pandai dan di dunia modern ini. Segala sesuatu harus dirasionalisasi. Tapi mengenai hal ini kita tidak bisa merasionalisasi. Penjelasan-penjelasan mengenai kehidupan beriman tidak ditempuh dengan cara rasionalisasi sehingga kita paham dan kemudian kita menjalankannya. Mungkin satu-satunya yang bisa kita pahami ya tadi, ketika kita membenci ada sesuatu yang buruk terjadi dalam diri kita karena kita menyimpan kejelekan tadi sehingga berakibat pada situasi fisik kita. Saya kira itu yang pertama-tama ingin disampaikan sebagai topik utama dari Injil yang disampaikan oleh Matius mengenai firman Tuhan tentang mengasihi yang sangat khas dalam hidup Kristiani ini. Dan apakah ada pengalaman praktis dari Romo yang berkaitan dengan kedua tema bacaan tadi? Sangat banyak ya. Kebanyakan karena saya bekerja di Komisi Kerasulan Keluarga Keuskupan Agung Jakarta, maka saya berhadapan dengan orang-orang yang saling menuding, orang-orang yang saling bertengkar. Kalau saya memberi konseling kepada mereka, maka biasanya seorang yang merasa menjadi korban akan melakukan melayangkan tuduhan-tuduhan kepada pasangannya ya, dan merasa paling benar, dan semua yang disampaikan adalah yang jelek, yang baik-baik semua hilang. Artinya ingin menegaskan kepada saya bahwa yang saya laporkan ini benar
dan bahwa benar bahwa saya ini adalah korban, dan bahwa benar bahwa pasangan saya ini benar-benar jahat, benar-benar hanya isinya kejelekan, lalu saya mendukungnya. Tapi saya tidak pernah membuat kesimpulan begitu cepat. Saya harus benar-benar menyampaikan dan juga mengajak eh, para klien atau tamu atau umat yang datang kepada saya untuk menunjukkan bahwa kebaikan dan kesalahan itu selalu terjadi bersamaan dan dalam waktu yang sama. Itu yang menurut saya sangat penting untuk kita pikirkan. Kalau saya melihat bahkan ada orang-orang yang benar-benar tidak merasa bersalah, tidak tahu bahwa dirinya menyumbang dalam sebuah persoalan. Kadang-kadang menyalahkan orang lain itu memang jauh lebih mudah. Membenci orang lain itu menjadi hukuman pertama bagi orang. Tetapi apakah kita yakin membenci orang lain itu langsung menghukum orang yang kita benci? Kan tidak. Ya. Yang pertama-tama langsung terkena dari kebencian kita itu adalah kita sendiri. Kita tidak pernah akan dapat membenci orang dan langsung menyakiti hati orang pada saatnya kecuali kita bertemu dengan dia. Tetapi ketika kita memikir-mikirkan bagaimana orang lain itu berbuat salah dan kita jengkel kepadanya gitu, atau kita marah, atau kita memaki-maki sendiri orangnya tidak ada. Pada saat itu sebetulnya kita melukai diri kita sendiri. Maka Allah ingin menyampaikan bahwa kita pun itu harus menjadi orang-orang yang sempurna. Orang yang sempurna itu adalah kesempurnaan ini tidak sama berarti dengan bahwa kita seperti kertas putih. Kertas putih bahwa kita ini orang yang ya tanpa dosa, tanpa kesalahan, atau orang-orang yang memang suci. Kita tidak suci, kita tidak benar sepenuhnya, kita tidak sempurna. Tetapi kesempurnaan itu adalah kalau kita mengakui bahwa dalam diri kita ini sebagian besarnya adalah kebaikan. Lalu kita tetap dihantui oleh pengalaman-pengalaman kesalahan, bahwa kita juga bisa salah, kita juga bisa melakukan kesalahan bahkan kejahatan. Kita bisa tidak memperhatikan orang, kita juga bisa menjadi orang-orang yang tidak sadar melakukan kesalahan pada orang lain. Kita bisa, itu semua akan tetap menghantui kita dan menghantui hidup bersama. Nah, kalau orang lain ada yang lebih mudah memaafkan kita, kenapa kita tidak mengikuti orang-orang seperti ini? Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita benar-benar diminta oleh Allah menjadi pribadi yang sempurna. Sempurna melihat realitas dalam hidup kita sehari-hari. Bahwa kita juga punya salah. Kita juga bisa salah. Maka kalau ada orang-orang yang berbuat salah kepada kita, ya kita harus mengasihi mereka juga. Supaya apa? Supaya kesalahan orang yang bersalah kepada kita itu tidak terus kita lanjutkan. Atau tidak dilanjutkan oleh dia. Karena biasanya kemarahan ditimbun oleh kemarahan, ditimbun lagi oleh kejengkelan, kesalahannya tidak terkikis. Yang berpesta pora adalah setan. Kuasa kegelapan sangat senang kalau kita saling bertengkar. Diingatkan oleh Tuhan Yesus karenanya kamu itu harus sempurna sama sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna. Kita mau memilih surga atau memilih neraka? Kalau kita memilih surga, pilih Bapa, berarti pilih mengasihi. Mengasihi siapa? Semua orang, termasuk orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Anehnya lagi nih, dalam hidup sebagai pasangan suami istri, ada suami yang bahkan baik dan bahkan sangat baik membuat bosan pasangannya. Itu juga suatu fenomena yang saya temukan dalam perjalanan hidup saya sebagai seorang imam terutama dan sebagai konselor. Banyak yang melaporkan kebosanan dan cinta yang hilang justru karena pasangannya terlalu baik. Saya berpikir, kesalahannya apa ya? Saya tanya, tidak ada yang salah sih, cuma saya bosan aja. Dia kayaknya nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Menginginkan sesuatu yang lain itu, kadang-kadang sesuatu yang lain yang realistis memang bisa. Tetapi yang tidak realistis itu tidak mungkin. Kalau pasanganmu memang tipikal orang yang selalu bilang iya, pasanganmu selalu menurut,
pasanganmu memang selalu menerima apa yang kamu buat, dan ketika itu kamu merasa bosan juga, yang salah siapa? Yang salah harusnya kedua-duanya, tetapi terutama adalah yang sudah menerima kebaikan. Kok aneh? Bayangkan Tuhan Yesus saja mengira ya, bahwa jika kamu hanya baik kepada orang-orang yang baik, maka kamu tuh belum apa-apa. Tapi kasihilah musuhmu. Ya, keanehan. Tuhan Yesus mengira bahwa kita bisa baik pada orang-orang yang baik. Tetapi ternyata kita bisa tidak baik kepada orang-orang yang sudah baik pada kita. Bukankah ini levelnya jadi minus? Levelnya bukan hanya kita berkurang, kita miskin, tetapi kita minus. Kenapa? Dengan orang-orang yang baik, kita tidak bisa suka. Apalagi dengan orang-orang yang menjahati kita nggak suka. Lalu di dunia ini siapa yang bisa Anda sukai? Bukankah yang bisa kita sukai itu hanya orang-orang yang menurut kita menyenangkan? Dan itu berbahaya sekali. Sebab kesenangan kita itu mempunyai dinamika yang sebentar naik, sebentar turun, lalu hilang. Dan bahkan tidak muncul lagi. Siapa orang yang benar-benar bisa hidup bersama-sama dengan kita kalau hidup kita dipenuhi dengan kebosanan seperti ini? Seperti orang-orang yang suka kawin cerai. Apakah pertanyaannya mereka juga tipe orang-orang yang bisa sungguh-sungguh mencintai dengan tulus? Atau hanya mencintai sementara saja? Kalau begitu sebetulnya tidak mempunyai hak untuk menikah. Karena di dalam pernikahan Katolik tidak mungkinlah orang hanya menikah dengan orang yang disukai untuk sementara saja. Dia harus suka tidak suka menikah dengan dia sampai seumur hidup, sampai maut memisahkan. Para sahabat oase rohani Katolik, semoga hal ini menginspirasi kita, sehingga pertobatan kita di masa Prapaskah ini menjadi pertobatan yang utuh, menjadi pertobatan yang nyata, bukan hanya pertobatan di mulut saja. Kalau kita pun tidak melakukan misalnya puasa dan pantang dengan baik, lalu tidak juga mengikuti aturan main masa pertobatan ini, lalu apa artinya masa Prapaskah buat kita? Ini barangkali inspirasi yang pantas kita pikirkan untuk hari ini, supaya kita makin sempurna. Begini Romo, bagaimana caranya kita bertobat yang sungguh-sungguh, karena sesuai dengan apa yang tadi Romo katakan, di mana dalam masa Prapaskah ini ya Romo ya, masuk dalam masa Prapaskah ini, cara bertobat yang sungguh-sungguh yang bisa kita terapkan di sini seperti apa? Iya. Tadi saya menyampaikan hal yang sangat baik, bahwa kita ingin barangkali di masa Prapaskah ini membuat hidup kita makin sempurna dengan cara misalnya mengurangi kebencian-kebencian, berbaikan, memaafkan, atau bersikap baik. Mendoakan bahkan orang-orang yang membenci kita atau menjadi musuh kita. Tapi pernyataan pertobatan ini seringkali gagal kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak benar-benar bertobat, kita tidak benar-benar menyesal terhadap apa yang kita buat. Ketika kita mau bertobat, biasanya gangguan pertama itu berasal dari pikiran. Ngapain kamu bertobat? Kan bukan salah kamu. Ngapain kamu itu korban? Ngapain susah-susah? Ngapain kamu mikirin orang lain? Pikirin aja diri lo sendiri. Kamu tuh disakiti sama dia loh. Ngapain? Udah deh, jangan bodoh deh. Nah, ketika pernyataan-pernyataan ini muncul dalam diri kita atau disampaikan oleh orang-orang yang terdekat pada kita yang tidak mendukung pertobatan, maka pertobatan itu juga tidak terjadi. Maka apa yang harus dilakukan? Berdoa, memberi kesempatan kepada Allah untuk menginspirasi kita. Karena inspirasi yang berasal dari akal saja itu biasanya tidak sangat baik. Biasanya tidak selalu baik, dan biasanya justru membawa kita membela diri kita supaya kita melanjutkan apa yang jelek yang kita lakukan itu. Tetapi kalau kita lihat apa yang diinginkan oleh Allah itu adalah kesempurnaan, ya kita lakukan. Caranya tadi itu, membaca firman Tuhan, berdoa. Lalu ada satu lagi yang sangat penting yang pantas kita perhatikan di masa Prapaskah ini, yaitu mengaku dosa. Kalau mengaku dosa, kita misalnya tahu bahwa saya benar-benar benci sama orang ini. Saya tidak bisa bersahabat dengan dia berbaik-baik. Akuilah.
dosa itu di hadapan imam dalam pengakuan dosa. Bunyinya jangan diperbagus, bunyinya jangan dibuat bagus, tetapi apa adanya. Romo, saya membenci seorang yang dekat dengan saya, tapi dia misalnya berbuat salah sama saya. Saya benar-benar tidak bisa melupakan bagaimana dia menyakiti saya dengan kata-kata ini. Saya benar-benar benci sama dia. Saya bahkan ingin dia itu mengalami celaka. Saya benar-benar ingin supaya dia bahkan itu mati misalnya. Saya benar-benar ingin, kalimat-kalimat itu memalukan pasti. Kok ada ya? Ternyata orang seperti saya berpikiran seperti itu, kan memalukan. Ya. Apalagi kalau kita tipikal orang yang sangat memperhatikan penampilan kita, memperhatikan nama baik. Kita takut dianggap jelek sama orang lain atau dianggap jelek sama romonya karena romonya kenal misalnya. Lalu kita membuat revisi atau edited, pengakuannya tuh diedit gitu ya. Ya. Nah, pengakuan yang diedit ini sama sekali kurang berguna. Karena buat kita tidak menghasilkan rasa malu, sehingga kalau tidak ada rasa malu, biasanya juga perbuatan-perbuatan yang jelek itu tidak berkurang. Maka pertama, pada masa prapaskah ini, jadikan rasa malu sebagai pijakan untuk kita melangkah ke perbaikan hidup yang lebih sempurna itu. Akuilah dengan jelas. Bahkan mungkin 1-2 yang paling mengganggu kita atau yang paling merusak hidup kita, itu aja yang diakukan. Jangan mengakui segala sesuatu itu dengan cara yang sangat umum atau dengan bahasa-bahasa yang general, umum. Saya telah melukai hati Tuhan, saya telah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saya telah melakukan hal-hal yang dibenci Tuhan. Kalimat-kalimat ini tidak jelas. Yang jelas adalah tadi, saya membenci musuh saya. Mungkin tidak usah menyebutkan nama ya, tetapi saya punya teman, sahabat saya, dan saya benci banget sama dia karena dia pernah ngata-ngatain saya, dan kata-kata itu benar-benar kena sama saya. Saya jengkel banget setiap hari, saya pengen ini. Kalimat-kalimat ini jauh lebih berguna, supaya sekarang paling tidak ada seorang lain yang tahu apa kesalahanmu, lalu kemudian menunjukkan bahwa ini suatu penyesalan karena saya merasa malu. Dan selanjutnya, kita benar-benar barangkali bisa menurunkan atau mengurangi kesalahan kita itu dengan cara menyadaran diri yang eksplisit seperti ini, nyata, bukan dalam rumusan-rumusan atau konsep-konsep yang kosong. Itu yang saya sarankan ya. Dan apakah bisa menerima pengakuan dosa dalam masa prapaskah ini 2 kali? Boleh, tidak hanya harus sekali. Beberapa orang melakukannya karena ini 40 hari, barangkali kita teringat udah mendekati Paskah kok ada dosa banget nih, lalu kita membuatnya sehingga kita mengaku dosa 2 kali. Boleh. Kenapa tidak? Karena sesuatu yang mengganggu tuh, pengakuan dosa itu sebetulnya sesuatu yang tidak terbatas. Tetapi jangan jadikan ini seperti makan, minum, sehingga setiap 3 hari sekali saya harus ngaku dosa, setiap minggu sekali saya harus mengaku dosa. Tidak bermasalah dan baik-baik saja. Tetapi hal ini barangkali tidak terasa. Tetapi kalau kita memang melakukannya dengan sungguh-sungguh pada momen-momen atau saat-saat di mana kita paling merasa resah, terutama pada momen di sepanjang masa prapaskah ini, itu akan lebih berguna dan akan berbuah yang jauh lebih baik begitu. Nah, Romo, bagaimana caranya kita mengetahui perbedaan inspirasi dari akal yang seperti tadi Romo katakan dengan perbedaan dengan inspirasi yang jalannya dari Tuhan? Ya, inspirasi yang berasal dari Tuhan itu bukan kita cari atau kita temukan, tapi salah satu inspirasi akan kita dapatkan, saya katakan tadi, ketika kita merasa malu. Ketika malu berarti iya ya benar ya, saya malu. Kalau malu itu kan hadiah dari Tuhan. Kalau kita punya malu, maka kita tidak akan melakukan lagi hal-hal yang mempermalukan kita. Maka malu itu adalah inspirasi dari Tuhan. Dari Tuhan. Tubuh kita merasa nggak enak terus. Saya benci sama dia, kenapa saya yang jadi sakit mah ya? Kenapa saya yang jadi pusing nih? Oh, berarti itu sinyal-sinyal dari Tuhan. Jadi tidak mesti kalimat-kalimat yang keluar. Kita seringkali
merasa bahwa suara dari Tuhan itulah yang langsung berbentuk kata-kata itu adalah inspirasi. Sebetulnya salah. Inspirasi dari Tuhan apapun yang kita lihat di dunia ini, yang kemudian itu menyentuh kita, menyentuh akal kita, atau menyentuh hati kita, perasaan kita, itu yang menjadi dalam bahasa Inggris semacam insight. Sesuatu yang tidak kita kira-kira perkirakan, sesuatu yang tidak kita rencanakan, tetapi benar-benar sesuatu itu menginspirasi kita. Tapi kalau yang dari akal, ya itu kita pikirkan. Biasanya dari akal ini membela diri sendiri. Itu adalah dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa psikologi disebut sebagai self-defense atau pembelaan diri. Kita benar-benar akan membela diri. Self-defense ini paling berbahaya dalam ruang pengakuan dosa. Karena ketika kita self-defense, untuk apa kita mengakui dosa? Untuk apa kita membela diri kita di pengakuan dosa? Karena ketika kita membela diri, berarti kita merasa tidak bersalah. Dan ini membuat pengakuan dosa menjadi sesuatu yang kosong. Tidak ada artinya sama sekali. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara ini, kita akan tutup dengan doa dan sekaligus mohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Erwin. Terima kasih. Saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih untuk masa Prapaskah yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur bahwa Engkau memberi waktu kami untuk berhenti sejenak dan memikirkan serta merenungkan hidup kami. Ada banyak hal yang sering kami pelihara dan menyakitkan serta melukai hidup kami, yaitu kebencian, kemarahan. Tapi hari ini Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami mengasihi, bahkan mengasihi musuh kami. Sungguh sesuatu yang luhur, sungguh sesuatu yang mulia, sungguh sesuatu yang suci dan menginspirasi. Kami ingin melaksanakan itu, supaya kami boleh mengasihi siapa saja, termasuk mereka yang tidak menyenangkan kami, mereka yang melukai hati kami, supaya kami sempurna, merayakan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, Allah yang Maha Baik memberkati kita, masa Prapaskah dan niat-niat baik kita serta keluarga kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang sudah kita dengar tadi sungguh-sungguh dapat menginspirasi bagi kita semua dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Alexander Erwin Santoso MSF pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you
are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban